kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metalia Tantu. Saya semester 3 jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen peserta didik dari mata kuliah Manajemen PAUD, dosen pengampu Sri Wahyuningsi Laia SPD MPD. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik berdasarkan pada dua kata yang merupakan penggabungan dari manajemen dan peserta didik. Manajemen sendiri dalam buku M. Manulang yang mengutip pada buku Encyclopedia of the Social Science dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses di mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan peserta didik sendiri ialah orang yang mempunyai suatu pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan dengan dasar Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Manajemen peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen peserta didik bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dalam proses pendidikan di sekolah. Tujuan manajemen peserta didik. Tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan khusus manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Poin yang ketiga, prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang dimaksudkan dengan prinsip adalah sesuatu yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas. Jika sesuatu tersebut sudah tidak dipedomani lagi, maka akan tinggal sebagai suatu prinsip. Prinsip manajemen peserta didik mengandung arti bahwa dalam rangka memanajemen peserta didik, prinsip-prinsip yang disebutkan di bawah ini haruslah selalu dipegang dan dipedomani. Adapun prinsip-prinsip manajemen peserta didik tersebut adalah sebagai berikut. Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Ambisi sektoral manajemen peserta didik tetap ditempatkan dalam kerangka manajemen sekolah. Ia tidak boleh ditempatkan di luar sistem manajemen sekolah. Segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengembangi misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Segala bentuk kegiatan, baik itu ringan, berat, disukai atau tidak disukai oleh peserta didik, haruslah diarahkan untuk mendidik peserta didik dan bukan untuk yang lainnya. Kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik tidak diarahkan bagi munculnya konflik di antara mereka, melainkan justru mempersatukan dan saling memahami dan menghargai. Kegiatan manajemen peserta didik
haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Oleh karena membimbing haruslah terdapat ketersediaan dari pihak yang dibimbing, ialah peserta didik sendiri. Tidak mungkin pembimbingan demikian akan terlaksana dengan baik manakala terdapat keengganan dari peserta didik sendiri. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Prinsip kemandirian demikian akan bermanfaat bagi peserta didik tidak hanya ketika di sekolah melainkan juga ketika sudah terjun ke masyarakat. Ini mengandung arti bahwa ketergantungan peserta didik haruslah sedikit demi sedikit dihilangkan melalui kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik. Apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah lebih di masa depan. Keempat yaitu ruang lingkup manajemen peserta didik. Perencanaan peserta didik yang pertama, merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima agar supaya penentuan jumlah tersebut optimal dalam pembelajaran. Yang kedua, menyusun program kegiatan peserta didik yang didasari dengan visi dan misi lembaga pendidikan yang bersangkutan, minat dan bakat peserta didik, sarana dan prasarana, anggaran yang tersedia, tenaga kependidikan yang tersedia.